Bismillahirrahmanirrahim. Dipancar luaskan dari gedung lantai dasar Sentral Bisnis, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, bagaimana kabarnya? Insya Allah semua sehat ya. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kami kembali lagi menyapa mitra semua dalam program Rumah Curhat. Alhamdulillah, di studio kita sudah hadir Ustazah Hajah Ida Sajidah Diyahuddin, LC MSI. Alhamdulillah beliau telah hadir membersamai kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bu Fenty? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Pagi ini semangat. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pagi ini Ustazah Ida sudah hadir yang insya Allah akan memberikan sambungan materi kita kemarin. Kalau kemarin kita dengan taubatnya, tangga pertama, hari ini kita akan masuk ke pintu sabarnya, ya Ustazah ya. Maka tema kita pagi ini, insya Allah Ustazah akan memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana sabar menjadi peneguh hati dalam menjalani kehidupan. Luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar di mulut pastinya Ustazah ya. Nggak sabar kita ya mitra ya untuk mendengar penjelasan yang lebih dalam. Waktu dan tempat, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahlul hamdi wassana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil asfiya amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Pemirsa JIC TV yang berbahagia, juga Ibu Fenty, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa kumpul lagi, bersama lagi di JIC TV yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk tanggal 7 Juli 7 Zulhijjah ya, 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 bulan Juli 2022 betul Masehi. Dan hari ini luar biasa ya, pertemuan yang kedua yang kemarin kita sudah bahas mengenai pintu pertama. Iya betul. Ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ketika kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bisa mensucikan jiwa kita dalam proses menuju kesempurnaan. Iya, maka hari ini yang akan kita bahas mengenai tema sabar, yang mudah-mudahan kita senantiasa Allah kasih limpahan kesabaran ketika kita menjalani hidup ini untuk dunia, dan ketika itu nanti kita akan mendapatkan karunia yang luar biasa ketika kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab Syekh Ahmad Farid. Beliau seorang ulama Mesir yang lahir di Mesir, yang luar biasa faqihnya, yang luar biasa waroknya, yang luar biasa zahidnya. Beliau itu pernah dan sering menulis buku-buku, bahkan artikel-artikel ya. Dan banyak yang beliau tulis mengenai tazkiyatun nafs atau tentang menyucikan jiwa. Iya, menyucikan jiwa. Beliau pernah mengatakan bahwasanya sabar itu adalah senjata yang nggak pernah meleset. Senjata yang nggak pernah meleset. Berarti jitu banget ya Ustazah ya. Senjata yang tidak pernah meleset. Pasukan tentara yang nggak pernah kalah perang. Betul sekali. Kemudian beliau katakan lagi bahwasanya sabar merupakan sebuah bangunan benteng yang nggak pernah runtuh. Ya. Jadi 3 hal ini yang saya garis bawahi. Iya, itu ketika beliau menulis mengenai tentang tema sabar dalam kitab tersebut. Maka saya garis bawahi itu 3 itu kalimat yang luar biasa. Ya, betul. Ini menunjukkan bahwasanya sabar dan kemenangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tadi dikatakan merupakan sabar itu seperti senjata yang nggak pernah meleset. Iya. Artinya jitu sekali. Jitu sekali. Kemudian pasukan perang yang nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Dan benteng yang nggak pernah runtuh.
Maka saya logikakan bahwasanya oh ternyata sabar dan kemenangan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi artinya orang yang punya sikap sabar, yang punya perilaku sabar, insya Allah akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Iya. Jadi emang sabar itu adalah kunci kemenangannya ya. Iya. Betul betul. Maka kalau ada orang yang mengatakan, bro, sis, sabar itu ada batasnya. Iya. Salah itu. Gitu ya. Ada batasnya ya. Iya. Kalau kita bilang sabar ada batasnya, nanti kita akan menjadi orang yang punya jiwa yang lemah. Kita nggak tegar ketika menerima ketentuan dari Allah. Betul. Kenapa? Iya, karena Gampang nyerah. Gampang nyerah. Betul. Kenapa? Karena sebenarnya batasnya sabar itu sama dengan sebuah kemenangan. Itu yang saya sampaikan di sini. Batasnya sabar sama dengan sebuah kemenangan. Masya Allah. Diambil dari footnote-nya Syekh Ahmad Farid tadi. Jadi ini yang perlu sama-sama kita pagi hari ini ya, seluruhnya sama-sama kita, Bu Fenty dan seluruh pemirsa JICTV, sama-sama kita punya pijakan yang sama mengenai sabar, bahwasannya adalah sebuah kemenangan. Itu dulu. Menurut saya supaya kita benar-benar mantep ketika kita belajar ini tentang sabar. Jadi itu yang dikatakan. Contoh ya, kalau kita lihat kita buka Al-Quran ya, surah Al-Anbiya surat ke-21 tentunya ayat 83 ketika Nabiullah Ayub alaihi salam, mungkin semua juga sudah tahu, beliau seorang nabi yang luar biasa sabarnya juga ya. Ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji oleh Allah dengan rasa sakit yang dimana sakit yang jadi lemah tulang-tulangnya. Dan saat itu semua orang tidak ada yang mendekat kecuali istrinya yang bernama Rohmah. Maka Nabiullah Ayub dikatakan dalam kitab tafsir Qurtubi, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu selama 18 tahun menderita. Iya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul, diuji oleh Allah ya. Sakit, kemudian hartanya diambil, kemudian anak-anak pun yang beliau sangat cinta diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita tuh menderita banget Ustazah. Udah jatuh ketimpa tangga, apalagi itu pokoknya fisiknya, hartanya, investasi anaknya, semuanya memang diangkat, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat poin yang dikatakan oleh Nabiullah Ayub alaihi salam dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada kalimat yang sangat indah ketika beliau mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku tahu bahwa aku ini ditimpa kesusahan. Anni masaniyadh-dhurru. Aku ini ditimpa kesusahan, kesusahan yang sangat luar biasa. Tapi luar biasa yakinnya kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Hanya Allah ya. Engkau yang paling sayang dari segala zat yang sayang. Jadi ada kalimat percaya diri dari Nabiullah Ayub alaihi salam menjalani hidupnya, bahwa ini merupakan hanya sebuah ujian yang nanti pasti dia akan dapatkan kemenangan-kemenangan selanjutnya. Masya Allah. Kalau kita bayangin ya. Aduh, nggak tahu Ustazah. Iya. Bayangin rasa sakit aja tuh berat banget. Iya, itu baru ngebayangin, apalagi langsung 18 tahun orang-orang menjauh. Kemudian bahkan istrinya mengatakan, wahai suamiku, engkau kan kekasih Allah. Iya, benar. Engkau kan orang yang terdekat dengan Allah. Iya. Coba dong minta. Iya. Jangan sampai aku capek nih nunggu. Ya Allah. Tapi apa yang jawab oleh Nabiullah Ayub? Coba kamu perhatikan wahai istriku. Kita ini menikah sudah berapa tahun? Dan berapa tahun nikmat yang Allah kasih buat kita? Masya Allah. Kita ini sudah mendapatkan nikmat 20 tahun lamanya sejak kita menikah. Kita punya harta yang banyak, kita punya keturunan yang saat itu berjumlah dalam kitab tafsir dan mengatakan 7 laki-laki, 7 perempuan. Banyak itu. Iya, anaknya 14. Hari gini gitu loh. Kita ngebayangin itu jumlah yang banyak gitu ya. Artinya itu kan luar biasa. Karunia Allah. Itu selama 20 tahun dijalani oleh Nabiullah Ayub dan istrinya. Maka kemudian kata Nabiullah Ayub,
sekarang saat ini aku baru diberikan 18 tahun. Artinya rasanya. iya, artinya luar biasa apa kebesaran hati dari seorang Nabiullah Ayub alaihi salam. Maka kalimatnya wa anta arhamur rahimin. Kamu adalah zat yang paling sayang. Pakai superlatif kalau dalam bahasa Inggris ya. Pakai superlatif kalimatnya. Engkau zat yang maha sayang. Kalau dalam bahasa Arab sighat mubalaghah. Yang paling sayang, zat yang maha sayang. Wa anta arhamur rahimin. Nah, ini apa ya? Menjadikan bekal buat kita. Sepedih-pedihnya yang kita rasakan mengenai ujian di dunia ini gitu. Tapi kita akan pasti dengan kesabaran pasti kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang memang datangnya langsung dari Allah. Betul. Maka tadi poin yang tadi Syekh Ahmad Farid, saya sangat setuju dengan perkataan beliau. Ada 3 tadi ya. Iya, makanya saya katakan batas dari sebuah kesabaran sama dengan kemenangan. Batas dari kesabaran adalah kemenangan. Jadi bukan lagi kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Tapi kita katakan batas dari kesabaran adalah sebuah kemenangan. Maka di ayat selanjutnya Allah mengatakan fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikral abidin. Itu yang Allah katakan. Kemudian ternyata Allah menjawab semua doa-doa yang diminta oleh Nabi Allah Ayub. Allah terima. Allah kepengen banget juga membangkitkan kebaikan-kebaikan buat Nabi Allah Ayub yang setelah 18 tahun berlangsung ujian. Maka disembuhkan fakashafna ma bihi. Disembuhkan penyakitnya. Kemudian wa atainahu ahlahu mislahum ma'ahum. Dikasih keluarganya kembali. Artinya Nabi Ayub menjadi muda kembali. Kemudian istrinya juga bisa hamil kembali. Dan bahkan wa mislahum ma'ahum dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan 14 bisa jadi 28 anak. Ya Allah. Apa kata Allah? Rahmatan minna. Ini sebagai rahmatku. Rahmatku kepadamu. Rahmatan minna. Rahmat daripada kami kata Allah. Kenapa? Dalam kitab tafsir As-Sa'adi, haitsu sabara baradhiya. Karena Nabiullah Ayub sabar dan redha dengan keputusan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dapatnya Nabiullah Ayub dikembalikan jiwanya, fisiknya yang kuat lagi, yang sehat, yang seger, kemudian bahkan bisa menghasilkan anak lebih dari yang waktu itu dia punya. Itu baru benar fadilah sakit yang 4 itu ya Ustazah. Iya. Dikembalikan semua nikmat kecuali yang tadi rasa sakitnya. Rasa sakitnya. Ya Allah, maka itulah ya sebagai Rabbi. rahmat buat Allah, buat mereka, buat yang merasakan ketika mereka ditimpa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam prosesnya Ustazah, mungkin yang perlu kita ketahui di sini, mungkin Al-Qur'an pastinya di Al-Qur'an sendiri punya tingkatan sabar itu ya, punya mungkin apa aja aspek yang bisa yang lebih mendalam dalam sabar ini gitu. Karena luar biasa ya. Ini tidak sekedar perkataan, sabar ada batasnya. Gue mah sabar dengan lu. Kayaknya kalau masih diomongin berarti nggak sabar kali ya. Kan gimana gitu ya. Makanya nggak ikhlas gitu loh. Bener lah. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Nabiullah Ayub, pemirsa, Bu Fenty. Iya betul. Bahwa kita ini semuanya kita kembalikan kepada Allah. Semua kita kembalikan kepada Allah. Allah yang Maha tahu hikmahnya. Dan kita ini di sini harus menyamakan persepsi kita. Apa sih makna sabar gitu ya, Bu? Iya betul. Sebelum kita pengen tahu aspek-aspek sabar dalam Al-Qur'an sabar tadi ya. Apa sih ya? Apa sih kira-kira makna sabar itu? Kalau saya lihat dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafs itu banyak sekali ya. Sabar bisa diurai sampai puluhan makna, definisi. Betul, tingkatannya juga begitu banyak. Cuma saya ngambil 1 dan 2 saja. Kenapa? Karena waktu itu terbatas juga. Betul, gitu ya. Betul, Ustazah. Kurikulum kita kan cuma sehari. Sehari juga nggak nyampe. Iya, betul. Iya, Mitra ya, bisa dipahami 45 menit sampai 1 jam insya Allah ya. Iya. Betul, jadi makanya saya ambil 2 aja deh. Saya ambil dari Syekh Ahmad Farid lagi gitu ya. Apa kata beliau? Kata beliau bahwasannya sebut dengan sabar adalah hafsun nafsi anil jaza.
nahan diri dari kegalauan, kegelisahan. Nahan diri dari kegalauan, kegelisahan, ditahan. Kemudian kata beliau, walisan anit tasyakki, nahan diri dari lidah kita dari mengeluh, tasyakki dari mengeluh. Tahan, jangan sampai ngeluh. Aduh, kok gini amat ya. Kadang itu latah. Nah, itu makanya kita harus ini, harus sama-sama ini hari ini pagi ini harus tahu. Berkata baik. Iya. Kemudian wal jawari an latnil khudud wa syakkil juyub. Nahan dari anggota tubuh kita untuk nampor-nampor pipi kita, ngerobek baju kita. Atau gitu ya Ustazah, rasanya gemes gitu ya, gemes. Rasanya gitu. Saya makanya kenapa mengambil dari Syekh Ahmad Farid ya. Kenapa? Karena luar biasa, beliau fenomenal sekali gitu. Kalau orang marah kan pengennya pasti jiwanya galau, pasti jiwanya gelisah. Kalau orang marah, orang nggak sabar gitu, orang yang dikasih ujian pasti pengennya ngeluh aja gitu kan. Kagak kelar-kelar, ada aja. Atau gitu, atau fisiknya kita, ini sakitnya susah ini banget sih, nggak sehat, nggak sembuh-sembuh. Atau aduh dia sudah dipanggil oleh Allah, gimana nanti saya? Astagfirullah. Nah itu ya fenomenal sekali, luar biasa ini. Betul, makanya saya ambil pengertian dari Syekh Ahmad Farid tersebut gitu ya. Jadi intinya ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah, kita bisa berusaha untuk habsun nafs, nahan diri kita. Dari apa? Dari rasa galau, dari mengeluh, gelisah, kemudian dari hal-hal yang bisa merusakkan fisik kita. Iya, fisik kita. Karena ini amanah juga pastinya. Allah, fisik kita atau yang kita tempelkan dalam fisik kita, entah baju dan sebagainya. Atau mungkin piring melayang. Oh iya, planet piring terbang. Piring terbang itu. UFO. Iya, luar biasa gitu ya. Nah, ini makanya Ibnu Atha tuh pernah mengatakan juga yang dengan sabar itu adalah al-wuquf ma'al bala bi husnil adab. Al-wuquf ma'al bala bi husnil adab. Al-wuquf bi husnil ma'al bala bi husnil adab. Al-wuquf apa sih artinya? Al-wuquf apa artinya? Diam. Tahu. Diam. Oh iya, wuquf ya. Ya, diam. Tapi diamnya itu ada aktivitas. Oke. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau diam itu ada al-wuquf, ada as-sukut. Ada sakata, ada waqafa, itu diam dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, wukuf ini diam disertai dengan aktivitas. Tapi kalau sukut, diam aja kayak robot. Bersemedi gitu. Nah, makanya di sini Ibnu Atha mengatakan bukan as-sukut. Al-wukuf ma'al bala bi husnil adab. Artinya ketika dia mendapatkan cobaan, dia diam nggak pernah mengeluh. Iya. Tapi disertai dengan adab yang baik, dengan aktivitas apa kira-kira, berdoa kepada Allah. Kalau sakit ya berusaha ke dokter, gitu maksudnya. Jadi bukan diam, udah sabar deh, dapat sakit, dia diem aja nggak berusaha untuk sehat, nggak berusaha untuk mencari apa herbal yang buat dia sehat. Salah. Jadi yang sabar itu, jadi sabar itu bukan berarti pasif. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu harus bergerak. Sabar itu harus bergerak. Iya. Sabar itu harus bergerak. Sabar itu harus punya sikap. Itu namanya sabar. Ketika kita melihat makna dari pengertian Ibnu Atha tadi. Iya. Maka orang yang sabar tidak identik dengan pasrah. Ditampar pipi kanan, kasih kiri. Iya. Nah itu bukan. Bukan. Kan gitu ya. Iya. Nah itu yang benernya lu jual gua beli gitu. Iya, tapi bihusnil adab. Dengan adab yang baik. Iya, adab yang baik gitu ya. Ya tadi contohnya Nabiullah Ayub dengan berdoa, minta kepada Allah gitu kan. Penuh keyakinannya ini ya. Itu percaya diri bahwa semua apa yang Allah berikan buat dia itu pasti ada hikmahnya. Allahu Akbar. Maka ini berhubungan dengan takdir juga sebenarnya ya. Iya. Dan sabar ini merupakan karakteristik orang yang beriman. Begitu kan? Orang yang beriman karakteristiknya harus sabar. Cirinya harus sabar.
Karena tadi saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah 153, ketika di awal saya katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Siapa yang dipanggil di situ? Orang yang sabar, orang yang beriman. Iya, betul. Jadi ciri orang yang beriman harus orang yang sabar. Karena sabar itu kan menunjukkan kualitas iman seseorang. Kenapa? Karena berhubungan dengan musibah, berhubungan dengan menjalankan ketaatan, berhubungan dengan menjauhkan maksiat. Dan ini adalah ada hadis dalam hadis Rasulullah. Ketika kita sabar dalam berhubungan ketika kita mendapatkan musibah, maka Allah memberikan balasan derajat sebanyak 300 derajat. Allahu Akbar. Dan satu derajat itu bandingannya antara langit dan bumi. Itu bagi orang yang sabar terhadap musibah, kata Rasulullah. Dan ketika orang itu sabar, ketika dalam menjalankan ketaatan, bangun malam dia sabar, sholat subuh ketika dia ngantuk dia bangun, gitu kan. Sholat zuhur ketika dia banyak kerjaan, dia tetap melakukan kewajiban dia kepada Allah. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan ketaatan dia sabar menjalankannya, maka itu akan mendapatkan kebaikan derajat sebanyak 600. Allah. Sabar menuntut ilmu. Berapa banyak kita mungkin ya semuanya pemirsa JSTV, betul, Bu Fenty, semua. Iya. Ketika kita sekolah itu dari tantangannya. TK Iya, betul. sampai mungkin SD, SMP, SMA, kemudian S1, bahkan mungkin sampai S3. Betul. Itu perlu gak kesabaran? Banget. Itu kan termasuk di dalam ketaatan kan? Betul. Kenapa? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Berarti kita sebenarnya kita sudah mengantongi 600 derajat bahkan lebih dari Allah. Akbar. Tapi kita nggak sadar. Iya, betul. Ketika kita sabar untuk melakukan sholat malam, kita sudah mengantongi 600 derajat dari Allah. Tapi kita nggak sadar itu. Nggak sadar. Karena kadang, ya mungkin gelitikannya setan juga pintar banget Ustazah. Ya, kadang juga mungkin anggapan kita sabar itu sabar terhadap musibah, ujian. Padahal ketika kita melakukan taat, kita sabar. Akhirnya dia menang pada saat dia godain. Udah lu santai aja sebentar, istirahat dulu, lu gitu. Nah yang gitu-gitu tuh. Iya. Akhirnya sabarnya luar biasa. Kita sama seperti kita menunggu waktu buka puasa, begitu kan? Dari kita sejak sahur sampai kemudian kita menunggu waktu maghrib. Itu perlu gak kesabaran? Banget. Perlu kesabaran. Banget. Kemudian sabar ketika meninggalkan maksiat. Itu ketika kita bisa meninggalkan maksiat, tahan diri kita untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah kasih sebanyak 900 derajat kebaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau kita sudah menjalankan apa yang Allah larang, maksudnya kita menjauhkan apa yang Allah larang, maka saat itu kita sudah mendapatkan poin 900 derajat dari Allah. Allah katakan 900 itu banyak loh Ustazah. Banyak. Kan tadi kan jaraknya antara langit dan bumi, ya Allah, 1 derajat. Ya jadi misalkan dalam Al-Quran dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Celaka orang-orang yang humazah, yang lumazah. Orang-orang yang suka ngomongin orang di belakang orang, yang ngomongin orang di depan orang, yang maki-maki orang. Celaka. Kemudian kita ngelakuin dosa gitu ya. Kemudian kita tahan nggak pernah ngomongin orang. Kita tahan untuk tidak mencaci orang. Maka kita dapat derajat 900 derajat kebaikan dari Allah. Kenapa? Sudah jelas kok larangannya dari Allah. Begitu kan? Bahkan di surat Al-Hujurat juga ada disebutkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan kamu menghibah antara satu dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi artinya luar biasa, sabar ini ternyata cakupannya sangat luas. Benar. Dalam hadis Rasulullah. Dan itu mengiringi setiap kegiatan kita setiap hari ya Mitra ya. Tanpa kita sadari ini implementasi yang gak gampang ya Ustazah ya. Luar biasa. Iya. Artinya, maknanya, karena kita ini dalam menjalankan kehidupan bukan hanya kita mendapatkan musibah saja. Iya. Tapi kesenangan sebagai kenikmatan pun. Dan sebagai hamba Allah pun, sebagai khalifah Allah di muka bumi pun, kita pasti semuanya akan menjalankan di kehidupan dunia ini. Tadi ketika kita menjadi orang-orang yang mendapatkan musibah, bagaimana sikap kita? Ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, bagaimana apa yang kita lakukan tentang keikhlasan ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah.
Ketika kita menjauhi maksiat yang memang Allah larang, yang syariat larang, kira-kira sikap kita seperti apa? Iya. Apakah kita termasuk orang-orang yang ikhlas menjalankannya? Maka inilah Allah berikan apa ya namanya, poin yang sangat luar biasa. Betul. Yang saya katakan itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Jadi ini luar biasa. Maka ketika kita melihat Al-Quran tuh aspek-aspeknya itu ada 5 yang tadi Mbak Fenty nanya ya. Ada sabar terhadap cobaan dunia. Kita kan ini nggak lepas dari cobaan dunia. Lah iya, kita hidup ya Ustazah. Iya. Bahkan soal Al-Baqarah jelas-jelas Allah katakan 155. A'udzubillahi wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi pasti kata Allah, pasti kami uji dengan rasa ketakutan, waljo, kelaparan, wanak minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Kan kemarin kita 2 tahun mengalami juga. Betul. Bahkan mungkin setiap pribadi kita ketakutan, takut duit habis, takut nggak bisa sekolahin anak. Sebelum itu dengan virus yang nggak kejelas itu kita takut kita kebagian gitu ya, takut nular. Nah, jadi dengan memang, orang memang ada, parno gitu ya. Memang ada. Tapi kita bisa nggak sabar ketika Allah kasih itu? Benar ya. Itu kan ujian-ujian yang datangnya yang memang sifatnya cobaan dunia kan. Kita mungkin ketika masa pandemi kemarin banyak diantara kita yang di PHK, yang pendapatannya mungkin berkurang. Nah itu ketika kita ngerasain, ketika kita menjalankan dan kita sabar, kita punya kebesaran hati dan kita yakin suatu saat tuh Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita, maka semuanya itu akan selesai. Iya betul. Sebuah kemenangan kita akan raih. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, sabar terhadap dorongan hawa nafsu kita. Kan dalam surah Ali Imran ayat 14 juga disebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Kita ini semuanya ini senang sama perempuan. Yang laki senang perempuan, perempuan senang yang laki, bahasanya gitu ya. Kemudian senang sama harta benda. Udah seneng nggak kalau punya emas 5 kilo? Betul. Ditimbulkan rasa senang itu bukan dari kita doang gitu loh ya. Emang ada dari sononya. Bawaannya tuh seneng banget kan bagi perempuan ya. Harta benda, bukan perempuannya, laki-laki juga kan. Demen nggak kita nabung duit di bank? Iya. Sama mitra juga di rumah juga semuanya suka itu. Pasti suka gitu. Betul. Ya. Senang nggak dengan mobil? Senang lah. Emang itulah sunatullah. Duniawi, sunatullah. Betul. Nah, sekarang kita bisa nggak dorongan hawa nafsu kita bisa tahan gitu. Jangan sampai gara-gara dunia yang kita punya, akhirat kita lupakan. Sampai-sampai kan dalam surat pernah saya baca dalam Al-Quran surat 1, Nabi Sulaiman kan suka dengan kuda. Kuda yang sangat bagus, yang sangat indah, biasa ya. Orang punya duit, punya apa pasti ya senang kuda, senang mobil dan sebagainya. Kalau dulu kan kuda. Sampai beliau itu dilalaikan untuk mengingat Allah, akhirnya tuh kuda dipotong leher dan kakinya. Masya Allah. Itu tarafnya Nabi. Berikutnya tarafnya sahabat. Ingat waktu Utsman kelalai, ya Allah, sumur-sumur hingga sekarang kita rasakan. Iya, makanya ya luar biasa. Kita bisa apa ya Ustazah? Jadi artinya boleh kita ini mencintai dunia memang sunatullah. Nggak apa-apa. Kita mau punya mobil, mau punya boleh. Tapi kita bisa sabar nggak? Karena kata sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf, kita bisa sabar kalau kita dalam kemiskinan. Nah, itu dia. Tapi kita nggak bisa sabar kalau dalam kita kenikmatan, kesenangan. Itu dia benar. Gitu. Nah makanya di sini aspek dalam Al-Quran ada sabar ketika ada dorongan hawa nafsu. Bisa nggak sabar kita itu mengantisipasi jiwa kita supaya nahan, jangan sampai Allah itu dilalaikan dan sebagainya. Dan kadang kita juga berdalih mencari permakluman atau rukso atau keringanan yang Allah kasih. Jadi bolehlah kan coba sebentar. Nggak apa-apa. Nah gitu, kita sendiri dengan ukuran kita ya Ustazah. Iya. Makanya kita harus punya basic. Kita harus punya sistem yang membuat kita ini menjadi orang yang benar-benar sabar gitu. Betul. Dan aspek yang ketiga adalah sabar dalam taat tadi ya. Sabar dalam taat ya tentunya penting juga buat kita. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Maryam ayat 65 Allah katakan fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah wastabir li'ibadatihi, dan
perkuat kesabaran ketika menyembah kepada Allah. Ya kan tadi banyak cobaan ya kan ketika kita mau taat. Betul. Misalnya kita sudah ada planning nih ngaji hari Kamis ya jam 2. Ternyata tiba-tiba teman kita, tetangga kita datang. Assalamualaikum. Itu di Tanah Abang diskon 20%, 30%, 50%. Kita pilih yang mana kira-kira? Yang diskon tadi, yang jarang-jarang. Astagfirullah. akhirnya setan menggelitik kita. Kan kalau ngaji kan tiap Kamis. Kalau diskon di Tanah Abang kan sekali-sekali. Itu jamaah ya, ingat ya. Ingat ya. Sekali-kali kan. Itu kan padahal kita udah mau taat nih, kita mau menuntut ilmu agama Allah nih. Udah siap-siap. Saya sering katakan baju semalam udah dijembreng. Iya betul. Bukunya udah disiapin. Udah mau jalan tiba-tiba temennya nyamperin. Ganti dong. Ganti ini tujuan, ganti kostum, ganti tujuan. Aduh. Nah, itu juga termasuk. Sekali-sekali Allah maklum lah. Kadang-kadang digelitik seperti itu gitu ya. Yang gitu-gitu itu tuh. Iya. Iya, maka ya pokoknya kita harus punya basic seperti ini. Pokoknya dalam taat juga perlu harus sabar. Harus ada menahan jiwa kita supaya tidak melakukan hal-hal yang memang Allah tidak ridho pada kita. Iya banget. Kemudian yang keempat, sabar dari gangguan orang-orang yang kafir. Itu jelas ya. Itu Dari juga orang-orang yang kafir, ya. itu juga kan sering dilakukan, sering dialami dan bahkan dialami oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau kita sih nggak seberapanya. Iya, Nabi pastinya. Muhammad kan kalau sholat dilemparin kotoran, diludahi. Betul. Kemudian sampai ke Taif ketika beliau kepengen banget saudara-saudaranya di Taif itu juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, dilemparin batu. Artinya ya Allah, kita ini nggak seberapanya gitu. Kita kalau berdakwah masih pakai mobil, ber-AC. Kalau Rasulullah luar biasa gitu ya. Nah inilah yang harus kita jadikan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para nabi pun demikian. Jadi ketika dilempari, dihujat, dicaci dan sebagainya, sampai malaikat gunung pasang badan. Iya. Ya Muhammad, aku dengar kamu ini dicaci, dimaki oleh penduduk Taif ini. Boleh gak aku sebagai penjaga gunung ini supaya aku tumpahkan nih gunung pada penduduk Taif ini? Iya, betul. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan ditumpahkan. Yang aku harapkan bal arju bahwasannya ayyakhrujallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Aku harapkan mereka nih nanti nih yang belum beriman pasti beriman kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sabarnya Rasulullah. Ya Allah. Padahal diganggu disakitin loh ya. Disakitin, tapi Rasulullah malah mendoakan. Kalau kita kan kalau kita mungkin belum ngelawan seperti itu gitu nggak ya. bisa. Kalau kita mungkin kalau seandainya ada yang bertindak, dukun bertindak juga. Iya, astagfirullah Ustazah. Makanya ini juga tentang gangguan-gangguan orang-orang yang kafir, gangguan-gangguan orang-orang yang mungkin yang tidak suka sama kita gitu ya. Nah, ini juga perlu kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kelima tentunya adalah sabar ketika kita menjalani hubungan sosial kita. Ini penting ya, karena kita kan manusia bertetangga ya. Kita harus melakukan hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Harus. Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kita bertetangga, kita bersaudara, kita berkomunitas, kita berkolega, di mana saja gitu. Itu juga perlu kesabaran. Karena pasti ada gesekan-gesekan. Iya, kumpulan manusia. Masing-masing punya ide dan sebagainya. Nggak jauh-jauh dalam keluarga aja, saudara-saudara. Ada gak gesekannya? Iya. Ada gesekan antara suami istri. Apalagi ada gesekannya. Ada aja celahnya. Kita naruh piring di tempat rak piring. Bunyi gak? Bunyi. Itu piring. Itu piring. Gimana ini makhluk hidup. Dengan segala ya. Dengan segala ini keunikannya. Iya gitu. Sama. Iya, makanya kita juga perlu sabar ya ketika kita menjalani kehidupan sosial. Betul. Jadi tadi 5 aspek. Yang pertama sabar terhadap cobaan dunia. Yang kedua sabar terhadap dorongan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga sabar dalam ketaatan. Dan sabar dengan gangguan orang-orang kafir dan sebagainya. Dan yang keempat sabar dalam menjalin hubungan sosial. Nah ini ada 5 ya mitra ya. Insya Allah mitra di ini yang di rumah ataupun dimanapun berada pada saat ini tidak terikuti, nanti juga bisa direview lagi karena memang
materi seperti ini tidak mungkin bisa kita hafal ya Ustazah. Iya. Tapi kita perlu mendengar lagi, kita perlu mengkaji lagi, dan pastinya kita harus langsung mengimplementasi. Iya, Betul supaya ya Ustazah. benar-benar masuk di hati kita Iya, pelajaran resep. hari ini. Resep Kemudian sekarang tentunya kita kepengen dong jadi orang-orang yang sabar. banget. Begitu ya? Betul nggak? Sangat. Pengen banget ya? Iya. Karena Jadi kita duduk bukan di sini hanya pengen jadi orang yang sabar kadang gitu. kan kita sebagai perempuan, kita sebagai ibu dibilangin kita yang paling-paling ya Ustazah ya. Iya. Padahal tuh bapak juga laki itu harus punya kesabaran yang luar Iya, biasa semuanya juga. sama. Kan manusia Betul. semuanya. Ukurannya yang manusia. memang Allah berikan jiwa gitu ya. Pasti kita harus nahan jiwa kita, entah itu kita mendapatkan musibah, entah kita itu mendapatkan gangguan-gangguan dan sebagainya. Pastinya kita makhluk sosial. Iya. Terus Makanya kita kepengen banget, pengen dong setelah pertemuan ini selesai selama 1 jam, kita pengen minimal ya kita bisa menjalankan gitu ya. Iya. Menjalankan, tahu, kemudian kita bisa terus istiqomah. Iya, betul. Harus istiqomah. Harus Iya, itu. makanya ada cara-cara gitu ya. Iya, Cara-caranya betul, apa? Ustazah. Ya tentunya banyak meminta sama Allah dong. Hmm. Banyak berdoa sama Allah supaya Allah kasih kesabaran buat kita. Karena segala sesuatu harus minta kepada Allah. Iya. Allah yang punya segalanya. Betul. Sebagaimana ketika tentara Talut ingin mengalahkan tentara Jalut dalam surah Al-Baqarah, ada doa yang beliau katakan, Rabbana afrigh alaina Alaina sabra. Wa Itu ya. tawaffana. Itu yang diminta. Minta curahkan kesabaran buat kami. Kenapa? Yang dihadapi orang besar. Iya. Yang dihadapi penguasa yang luar biasa. Maka beliau minta kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra. Itu yang beliau minta kepada Allah. Itu doa dalam surah Al-Baqarah. Kalau bisa ya kita baca ya. Iya. Ayat 250. Jangan lupa. 250. Ya, jangan kita lupa untuk terus mengistiqomahkan Kesabaran. bacaan tersebut Iya. ya. Dan juga ada hadis Rasulullah, Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi ainin nasi shaghira gitu ya. Jadi minta kita kepada Allah supaya kita jadi orang-orang yang sabar, yang syukur. Nah, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak minta, banyak-banyak berdoa agar Biasanya- kita menjadi orang-orang yang sabar. Betul saja. Kadang yang diminta tuh ya Allah, kasihlah rezeki hari ini. rezeki lagi. Dan ukurannya itu selalu rezeki itu dengan materi. Iya. Kadang kita lupa. Ya Allah, kasihlah hamba sebagai hambamu yang bersabar. Itu yang kita sering Makanya kan tadi kata sahabat Rasulullah Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf, Iya. kalau kita dikasih kesenangan justru kita nggak bisa sabar. Iya. Makanya yang utama ya kita minta sabar sebenarnya gitu ya. Sabar supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan baik Iya, gitu ya. betul. Kemudian yang Ustazah. kedua, bahwasannya kita yakin orang yang sabar itu pasti ada balasan yang sangat baik dari Allah. Tadi kan dalam hadis Rasulullah yang tadi kita katakan, kalau sabar dalam musibah dapat 300. Sabar dalam ketaatan dapat 600. 600. Iya. Sabar menjauhi maksiat dapat 900. derajat. Itu dia ya Allah. Nah, itu yang kita yakini. Kita harus Allahu yakini, Akbar. masukkan dalam hati kita bahwasanya itulah balasan yang Allah berikan buat kita. Nah, itu implementasinya apa? Implementasinya banyak sekali nanti. Apakah boleh pada saat kita menjaga kesabaran kita dengan cara menghindar, Ustazah? Dengan cara menghindar. Contohnya apa? Misal, ya artinya ini, ya saya sendiri itu melakukan hal demikian. Kadang dalam suatu hubungan, pertemanan, apa semua gitu ya. Kita tahu ukuran kita bakal terpengaruh. Kita tahu ukuran kita bakal meleset kalau kita gabung sama mereka gitu. Jadi kita lebih baik menghindar. Bisa dengan jadi dengan tujuan, dengan niat kita yang tadi. Agar kita tidak terbawa Iya, dengan itu komunitas dia. tersebut. Kemampuan kita cuma sampai di situ bisa gitu. Bisa jadi Gitu ya. begitu. Boleh ya Ustazah. Boleh, Ya. tapi Bukan kalau artinya bukan berarti kita menjauh gitu, Betul. tapi artinya kita batasi apa namanya hubungan kita dengan mungkin komunitas yang membuat kita nanti akan kurang dekat kepada Allah dan Iya, sebagainya, iya, mungkin bisa jadi. Jadi artinya ada hal-hal yang memang harus kita batasi. Betul. Bukan berarti kita jauhi ya, Bukan, tapi kita batasi gitu. karena ukuran kemampuan kita merasa kalau kita gabung kita ikutan gitu loh. Iya. Atau mungkin kita gabung tapi kita tidak mampu untuk Mewarnai mengatakan dengan, itu dia, mewarnai betul. atau berkata dengan lisan kita atau mengajak kepada yang lebih baik, bisa Iya, jadi betul, begitu. Ustazah. Jadi bisa jadi itu juga adalah solusi buat kita gitu ya. Kemudian Baik, apalagi baik. kita yakin bahwasannya dari segala kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan Iya. yang nanti datangnya dari Allah. Karena kita yakin dalam surat Asy-Syarr Iya. ayat 5 sampai 6, inna Iya. ma'al usri yusra, Yusra. inna ma'al usri yusra. Nah, itu kalimat
al-usri sama al-yusra. Itu yang satu pakai alif lam, yang al-usrun itu pakai alif lam ya. Innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra pakai alif lam. Isim ma'rifah. Itu kalau dalam bahasa Arab berarti arti satu. Satu kesulitan. Kalau Banyak yusron, nah yusron itu pakai nakiroh. Iya. Berarti dalam bahasa Arab itu maknanya itu akan terdapat kemudahan. Iya, betul. Iya. Jadi itu yang harus kita yakinkan, bahwasanya di setiap kesulitan yang Allah berikan buat kita pasti ada kemudahan yang banyak dari Allah. Masya Allah ya Mitra ya, Masya Allah, betul sekali. Ya, dan kita semua mungkin merasakan ya. Iya. Kita semua mungkin merasakan keajaiban ketika kita mengalami dan melakukan sifat sabar. Tangan Sikap Allah sabar. bekerja Luar biasa. bias banget. Saya mengalami, mungkin Bu Sangat, Fenty juga iya, mengalami, betul mungkin sekali. juga pemirsa JCV juga semua mengalami. Semua umat kali ya Ustazah, Iya, cuma mengalami. mungkin memaknai, Iya. kemudian menyikapi gitu ya. Kita semua berbeda. mengalami. Ketika betul. kita sabar, pasti ada kemenangan yang luar biasa Iya, yang berada di tangan kita. iya. Dan kadang kita lama sadarnya. Perlu sekian tahun untuk sadar. Oh itu akibat yang dulu. Tuh. Iya, betul. Maka itu ya tadi ya, caranya kita banyak berdoa tadi. Iya, iya, Doanya betul. dalam surah Al-Baqarah 250. Kemudian juga yakin dengan balasan Allah. Kemudian yang ketiga, yakin dengan kesudahan yang baik yang datangnya dari Allah. Kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang datang dari Allah. Dan kita meyakini bahwa itu semua adalah ketentuan dari Allah. Ini termasuk iman kepada ketentuan Allah. Begitu kan? Betul. Keenam Iman ya. kepada Iya. iman kepada takdirnya Iya. Allah. Baik Ini- atau buruk. Ini kita harus ukuran yakini. kita loh ya. Iya, makanya kita harus mantepin tentang rukun iman kita. Iya. Banget, Kenapa? Ustazah. Kenapa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua yang ada dalam musibah ini semua atas izin Allah. Izin Allah semuanya. Tapi wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk. Yang sabar, yang punya sikap besar hati, yang menyerahkan semua kepada Allah, Allah kasih petunjuk, Allah bimbing. Iya. Allah bimbing, Allah arahkan. Allah kasih jalan keluar. Allah nggak bakal tinggalin. Iya, dan kita yakin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Nah, itulah yang harus kita yakini. Allahu Akbar. Hikmahnya besar banget ya. Banyak, itu caranya. Adapun hikmah ketika kita menjalankan perintah sabar adalah pahala sabar yang perlu kita garis bawahi juga adalah tanpa batas. Pahala sabar tanpa tanpa batas. Masya Allah. Kenapa? Dalam surat Az-Zumar kalau kita baca buka ya ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan orang-orang yang sabar tuh pahala yang bighairi hisab. Enggak ada hitungannya. Enggak ada batasnya. Maka luar biasa. Kita harus mengejar perilaku sabar ini. Kita harus mengejar sikap sabar dalam jalan kehidupan kita. Supaya teguh Pastinya hati ngebentuk kita. ya, membentuk itu menjadi karakter kita ya. Karakter kita. Supaya teguh ketika kita menjalankan kehidupan. Jadi kalau misalnya saya tuh nggak sabar, kata-kata begitu sebaiknya enggak ya Ustazah ya. Tadi kan sudah saya katakan. Betul. Batas kesabaran sama dengan kemenangan. Jadi, Itu aja. uh-uh. Jadi mindset kita Iya, bukan tadi kita katakan batas itu ada sabar itu ada ada batasnya. batasnya. Tapi kita balik, batas kesabaran adalah sebuah kemenangan. Iya. Itu yang harus kita punya statement yang paling baru untuk saat ini. Betul. Untuk meneguhkan hati kita ketika menjalankan kehidupan kita. Nah, makanya kita juga harus tahu tuh hikmah kenapa sih Allah perintahkan kita sabar. Ternyata Allah itu suka banget sama orang-orang yang sabar gitu kan. Wallahu yuhibbus sabirin. Itu dalam Al-Qur'an juga surah Ali Allah Imran. mencintai ya Ustazah. Allah mencintai Ya orang-orang Allah, yang sabar. Masya Allah. Jadi kalau Allah cinta, apapun juga Allah kasih. Bener. Kalau udah cinta, apa sih yang nggak dikasih? Iya. Betul. Makanya kita cari cintanya Allah. Allah. Dengan cara apa? Kemarin tobat, begitu kan? Iya, betul. Kemudian cara apa lagi? Ternyata hari ini sabar. Sabar supaya ini kehidupan ini ya nggak bisa, tanpa itu kita nggak bisa, itu Nggak modal bisa. gitu. Modal kita. Iya, betul. Makanya yang kita cari sebenarnya adalah cintanya Allah. Cintanya Allah. Nah, pertanyaannya seperti apa? Ketika kita ingin cari cintanya Allah, ya kita buka-buka kitab-kitab, kita buka-buka pelajaran-pelajaran untuk mencapai cintanya Allah. Ya di antaranya kemarin, tangga pertama adalah taubat kepada Allah. Banyak-banyak menyerahkan diri kepada Allah, Iya. banyak-banyak kita kembali kepada Allah. Dan hari ini yang kedua, pemirsa JCV, Iya. bahwasanya kita diminta untuk punya sikap sabar. Supaya Allah juga cinta sama kita.
Iya. Kenapa? Karena yang kita cari cita-cita kita adalah bagaimana kita bisa Allah. dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, maka kita hari ini insya Allah kita bisa mendalami sabar kita, kita bisa meneguhkan hati kita dengan sabar. Ketika kita melakukan kehidupan di saat ini, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan karunia-karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bu Fenty. Mudah-mudahan belum Ustazah. Bisa ini ya. Belum Ustazah, saya belum Dari saya puas. maksudnya. Iya, saya belum puas ya. Mungkin mitra di rumah juga belum puas. Bahwasanya kita butuh trik ini. Kita butuh cara Ustazah. Karena memang ya itu, kita semua sepakat ya. Latah kita ini kadang membuat kita ya itu ya ngeri ya Ustazah ya. Artinya latah yang nggak baik, perkataan yang nggak baik, kadang itu diamininnya itu tanpa kita pikirkan gitu ya. Akhirnya kita butuh nih Ustazah, bagaimana ini caranya supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersabar. Karena itu juga nggak gampang ya Ustazah. Iya, tadi sudah Mungkin saya katakan. kita kasih trik yang paling yang kalau yang utama tadi pasti berdoa tadi ya. Trik yang selanjutnya adalah kita bisa menyikapi bahwasannya segala sesuatu yang Allah kasih itu pasti ada hikmahnya. Itu aja. Gitu ya. Itu paling gampang deh. Kalau kita belum baca Quran tentang kebaikan-kebaikan yang dapatnya dari Allah, kalau kita belum tahu caranya dari dalam Al-Quran, pokoknya yang paling praktis. Iya. Kita katakan bahwasanya di segala apa yang Allah tentukan pasti semua ada hikmah. Iya. Hikmah yang sangat besar, kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa dari Allah. Karena kita kan nggak tahu semuanya. Semuanya yang Allah tentukan, yang Allah berikan buat kita nggak tahu maksud Allah itu apa. Iya betul, rahasia-rahasia itu tidak dapat kita nggak bisa, karena kita kemampuan kita terbatas. Iya, kemampuan kita terbatas. Iya, dan betul. kita pun mungkin sebagai makhluknya Allah masih banyak kekurangan-kekurangan ketika ibadah kepada Allah. Iya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah masih kurang banyak gitu ya. Sangat-sangat kurang. Ya, walaupun kita mungkin merasa kita sholat malamnya rajin, kita puasa Senin Kamisnya rajin, tapi kita belum mampu seperti kasyafnya Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Seperti mungkin para waliullah yang bisa, yang dekat banget dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan masih cinta dunia, masih banyak ngomongin orang, banyak persentasenya masih ada rasa kesel sama orang gitu ya. Iya. Jadi masih ada rasa benci dan sebagainya. Jadi hati kita belum sepenuhnya utuh bersih gitu. Makanya kita belajar dari sejak Kamis kemarin ya. Iya, Jadi, betul. Dan sekarang sudah kedua kalinya kita betul, belajar sama-sama menjadikan hati kita menjadi orang-orang yang smart, iya, cerdas, insya Allah, yang bersih gitu iya, ya. betul Ustaz. Kenapa? Karena kita kepengen ketika datang kepada Allah dalam keadaan salim. Iya, dalam keadaan selamat, betul. Dalam keadaan bersih. Iya. Maka kita akan dibukakan pintu surga yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Itu harapan tertinggi Ustazah. Karena pastinya cinta Allah itulah yang bisa membuat kita itu lempeng hidupnya. Dan meraih cintanya Allah kita butuh satu lagi, iya, kita butuh proses, dan sabar ini salah satu kendaraannya Ustazah ya. Bagaimana caranya kita sebagai hambanya udah tidak ada yang bisa kita tawar. Jadi sabarnya harga mati. Karena kemenangan ini tidak bisa dipisahkan daripada sabar. Ini. Ya, benar Ustazah. Ini menjadi bekal kita semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya coba cek, mungkin ada pertanyaan yang silakan. Dari mitra semua. Ya, saya coba cek ya Ustazah sebentar. Karena memang kita dalam kondisi materi yang memang ini bisa live ya. Balik kembali para mitra JIC semua yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, begitu juga pemirsa JIC TV. Rumah Curhat ini sebuah program yang bisa semua mitra, semua pemirsa bisa mengutarakan atau insya Allah menitipkan masalahnya, ya, curhat kepada Ustazah langsung, silakan. Dan kami menyediakan inboxnya, kami menyediakan nomor WA atas nomor radio JIC untuk mitra hubungi. Insya Allah kami akan rahasiakan identitas daripada teman-teman, mitra semua, jamaah semua, pemirsa semua yang ada di luar sana untuk menyampaikan masalah yang ada. Dan insya Allah Ustazah langsung akan menjawab. Ustazah insya Allah akan membantu ya Ustazah ya. Iya, karena masalah hidup ini mungkin
memang harus dikemukakan. Nah itu dia. Memang harus ditumpahkan pada orang yang tepat. Betul. Supaya ada solusi Betul. yang mudah-mudahan kita tambah baik lagi, tambah baik lagi, tambah baik gitu ya. Dan pastinya kita perlu guru, kita perlu bimbingan. Iya, mudah-mudahan kita saling insya Allah, saling membahu untuk menuju ridhonya Allah tentunya. Amin amin ya Allah, amin pastinya. Ini amal jama'i untuk kita semua. Iya. Baik yang menyampaikan atau memberikan sedikit itu boleh dikatakan keluhan atau apa ya Ustazah? Ya nggak apa-apa, keluhan sebatas kehidupan kita nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi disampaikan dengan cara husnul adab tadi kan? Iya betul, adab yang baik ya. Adab yang baik gitu ya. Nggak kita ngomongin. Bukan berarti kita membicarakan aib-aib, bukan gitu ya. Tapi kita kan husnul adab. Kita butuh solusi pastinya ya Ustazah, karena memang masalah itu versinya sama, tapi cara menyampaikan, nah itu dia. Cara kita berhubungan dan sebagainya itu kan harus dengan husnul adab. Iya itu dia. Ya mitra semua, insya Allah pagi ini sudah dikupas habis. Ya, bagaimana sabar ini menjadi ini kita cara kita untuk menjalani kehidupan kita ya, bagaimana caranya, ini tuntunan yang luar biasa Ustazah. Mungkin ada closing terakhir yang mau Ustazah sampaikan buat mitra semua biar lebih yakin Ustazah bekalnya hari ini. Baik, terima kasih Bu Fenty untuk closing statement pada pagi hari ini tentang sabar. Yang pertama, ayo sama-sama kita raih cintanya Allah dengan kendaraan sabar pada pagi hari ini. Karena tadi statement yang awal sudah saya katakan, batas sabar sama dengan kemenangan. Artinya sabar itu merupakan senjata yang sangat ampuh, senjata yang nggak pernah meleset. Saya katakan lagi sebagaimana Syekh Ahmad Farid mengatakan. Dan sabar itu merupakan bangunan yang tidak pernah runtuh. Dan kokoh. Sabar merupakan pasukan perang yang nggak pernah kalah. Iya betul. Jadi ayo sama-sama kita jalan kehidupan ini dengan perilaku sifat sabar, agar kita benar-benar Allah cinta. Betul. Dan Allah akan memberikan segala karunia-karunia-Nya buat kita semuanya. Betul sekali. Memang untuk melakukan sabar itu sangat susah. Tapi kita berusaha dan terus mencari. Mencari, berusaha dan kemudian terus diamalkan. Iya, betul sekali Ustazah. Nah, inilah yang poin yang paling penting bagi kita. Memang orang kan sering mengatakan ente sih gampang kalau ngomong, yang jalanin gitu ya. Gitu ya. Tapi itulah roda kehidupan kita. Makanya kita itu nggak selamanya di atas, kadang kita di bawah. Kita nggak selamanya bahagia, kadang kita sedih. Kita nggak selamanya banyak duit, kadang kita kempes duit. Betul sekali. Nah itulah. Jadi itulah maksudnya gimana kita bisa menyikapi hidup ini agar kita punya keteguhan hati, agar kita benar-benar tadi ketika sampai kepada Allah, menuju kepada Allah dengan qalbun salim tadi. Nah inilah poin yang paling penting. Pokoknya berusaha deh, belajar deh. Memang sulit, tapi kita belajar menjadi hambanya Allah. Pastinya. Yang Allah ridho. Betul. Itu aja. Pastinya. Jadi saya juga yang menyampaikan di sini bukan berarti saya sabarnya luar biasa. Saya tidak seperti Nabiullah Ayub alaihissalam. Saya tidak seperti bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi saya berusaha untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Iya betul. Itulah untungnya ketika kita belajar dari Al-Quran. Untungnya kita belajar dari guru-guru kita. Untungnya kita belajar dari orang-orang tua kita. Untungnya belajar dari orang-orang yang sabar. Betul. Makanya perlu kita juga belajar dari mereka semua. Masya Allah. Demikian Bu Fenty. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Jazakillah khairan kasiran atas pencerahannya pagi ini, karena memang butuh ya Ustazah, kita butuh, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 pekan mendatang. Insya Allah Rumah Curhat akan selalu membersamai semua mitra di luar sana. Silahkan bagi yang ada bimbingan atau solusi yang mungkin bisa kami bantu, boleh di inbox ataupun WA langsung di nomor handphone Radio JIC. Dan untuk mengetahui nomor handphone Radio JIC bisa lihat di profile JIC sendiri atau inbox saja, nanti akan saya jawab. Begitu Ustazah. Baik Ustazah, kita mohon diri dulu kepada semua. Alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah sekali lagi ini semua
Insya Allah hari ini berkah buat kita semua. Ini menjadi kemudahan kita, ikhtiar kita hari ini. Insya Allah ya Ustazah ya. Sabar mencapai kemenangan Insya Allah ya. Baik, saya Fenty Aini. Mohon maaf dengan segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.